keynote dari 5 benua. Yang lebih menarik lagi, Mas Tama, kita juga akan menghadirkan invited speakers. Itu ada Bupati Trenggalek. Oke. Ya. Karena Nah, beliau concern juga di betul, concern lingkungan, beliau sudah mulai merintis bagaimana Trenggalek itu mengimplementasikan transportasi berkelanjutan. Oke. Gitu. Kita juga menghadirkan dari Irlandia, Dr. Flix. Beliau expert di bidang renewable energy. Bagi paper-paper yang ternyata kualitasnya melampaui ekspektasi kita, tidak menutup kemungkinan kita juga akan tembuskan ke publisher Citrindex Scopus. Kece Radio, your easy listening station. Welcome back with your boy Tama di Bincang Unesa. Kali ini, seperti biasa, kita nggak sendirian, udah ada 2 narasumber. BTW kita lagi di studio, biasanya kita di luar. Kali ini kita kembali ke studio Kece Media. Dan sudah ada 2 narasumber kita dari Fakultas Vokasi. Mungkin kalau teman-teman ngelihat sebelumnya di episode-episode sebelumnya, kita bincang dengan beberapa core prodi, bincang dengan pimpinan Fakultas Vokasi. Mungkin tidak pernah terlihat nih di Bincang Unesa. Ini perdana sekali hadir di Bincang Unesa. Ada Mas Kusuma Reva Haratama MSc dan Mbak Lena Citra Manggalasari MA. Halo. Halo. Halo, Halo. apa kabar? Mas Reva dan Mbak Leni bisa perkenalan diri dulu ke Kece People. Silakan. Oke, teman-teman Kece Media, perkenalkan saya Kusuma Reva Haratama dari Fakultas Vokasi. Bisa dipanggil Reva saja ya, biar lebih akrab. Silakan Mbak Lena. Halo teman-teman, saya Lena Citra Manggalasari, saya dari Fakultas Vokasi, panggil saja Lena. Oke, ada Mas Reva dan Mbak Lena. Sebelumnya Mas Reva dan Mbak Lena, masing-masing mengajar di prodi apa atau kelas apa? Saya sekarang mengajar fokusnya di prodi D4 Transportasi. D4 Transportasi. Betul. Kalau Mbak Lena? Saya di prodi D4 Administrasi Negara. Oke. Masing-masing di vokasi kan sekarang kelasnya udah banyak nih, ya kan? Kelasnya udah banyak, ya. terus dari berbagai macam daerah. Terus terlihat juga dari beberapa lapisan mahasiswanya itu mulai mulai concern sama industri. Kalau kita biasanya left nih, apa sih bedanya vokasi sama S1? Kan teknik sipil misalnya S1 bla 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 bla. Terus dari AN juga seperti itu. Apa sih membedakan? Sebenarnya sebelum kita lebih jauh, membedakan fakultas vokasi dengan fakultas S1 itu seperti apa? Iya. Sebenarnya mungkin kalau di luar negeri institusi pendidikan membedakan pendidikan vokasi dan pendidikan akademik ya. Oke. Tapi di Indonesia vokasi ini masuk dalam fakultas. Nah, bedanya apa gitu? Ada kami D4 berarti kita akan lebih banyak ke prakteknya. Nah, juga teori-teorinya yang diberikan itu berbeda. Kita lebih untuk menemukan kebutuhan industri atau mungkin institusi ya, karena kita ada D4 Administrasi Negara yang nanti kita fokuskan mereka menjadi pimpinan-pimpinan di daerah seperti itu. Jadi kita mengkonekkan kebutuhan industri dengan kurikulum yang ada. Oke. Salah satunya diadakannya perdana atau pertama kali program ICASV atau International Conference on Applied Science and Vocational Innovation. Betul. Bisa dijelaskan nggak? ICASV itu apa? Oke, terima kasih Mas Tama sudah dibocorkan sedikit tentang kepanjangan ICASV. Itu adalah International Conference on Applied Science and Vocational Innovation. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu berarti adalah konferensi internasional yang kita akan banyak membahas tentang ilmu sains terapan dan juga inovasi di bidang pendidikan kejuruan. Tapi ini juga ICASV ini sehingga akan mengumpulkan banyak sekali peneliti dari berbagai dunia, termasuk juga mahasiswa, kemudian yang pasti juga industri, profesional dari industri untuk bersama-sama untuk sharing pengalaman, kemudian temuan-temuan terbaru dan inovasi yang mereka ciptakan. Untuk kemudian kita kembangkan, kita selaraskan dengan SDGs gitu. Itu kenapa Mas Tama kita ambil tema di conference kita yang pertama ini, Bridging Green Digital Excellence through Environmental Responsibility in Higher Education. Jadi supaya tadi yang Mas Reva bilang kita mensupport SDGs goals. Gitu kenapa kita ambil tema itu gitu. Nah,
Berarti kan karena ini conference, berarti kan sebuah konferensi lah. Tadi dibilangnya di bidang kejuruan. Berarti narasumbernya tidak concert dari satu topik aja atau satu konsentrasi. Ada beberapa kan untuk narasumbernya. Mungkin bisa di-spill. Kalau nama nggak boleh misal, mungkin asalnya dari mana, konsentrasi dari si narasumber apa? Iya, spesialnya conference kami, walaupun kita the very first conference ya, international conference, kami ambil keynote dari 5 benua. Gitu. Yang pertama dari Eropa, yaitu ada Profesor Thomas Köhler, beliau dari Jerman, beliau adalah pakar di bidang TVET dan media teknologi. Kemudian kalau dari Asia sendiri ada Pak Wikan, mungkin teman-teman yang fokus di bidang vokasi mengenal beliau, beliau adalah Dirjen Vokasi di tahun 2020 sampai 2022 kalau tidak salah, dan beliau adalah mantan Direktur Sekolah Vokasi UGM dan sekarang menjabat sebagai Direktur Politeknik Gistraf. Kemudian ada benua mana lagi Mas Kita Evan? juga mengundang keynote dari Cina, yaitu dari Xiamen University. Beliau adalah Profesor Xiaoling Huang yang fokus di bidang biomaterial science. Beliau juga sering berkarir di benua Amerika, di Harvard University sebagai postdoctoral student. Kita juga akan menghadirkan dari Amerika langsung, yaitu Profesor Peter First yang fokus di bidang sustainable transportation. Jadi kita akan membahas juga bagaimana penerapan teknologi digital dalam bidang transportasi gitu. Iya. Dan yang terakhir kita tidak lupa juga dari benua terdekat kita, dari Australia. Australia, ya benar. Ya, dari ini Melbourne. Dari bidang, karena kita di vokasi ini tidak hanya engineering Mas Tama, kita juga ada social science. Nah, tadi Mas Tama dengar ada administrasi negara, kemudian kita juga ada creative industry seperti desain grafis, tata boga, tata busana. Itu kenapa last but not least kita hadirkan keynote dari the University of Melbourne, Dr. Victoria Schubert. Ya, beliau adalah pakar di public policy. Berarti hampir 9 prodi ya di vokasi ya? 10 prodi yang ada di vokasi mencakup semuanya deh. Betul. Dari keynote atau narasumber yang hadir. Ya. Kita berusaha provide semua kebutuhan peserta ya. Okay. Dari tadi kan disebutkan juga tujuan dari adanya ICASP ini juga mendukung dari SDGs. Betul. Selain itu ada nggak? Oke, jadi ini tujuan ICASP memiliki agenda besar sebenarnya, yaitu menciptakan iklim pendidikan vokasi yang ramah lingkungan. Sehingga tujuannya tentu kita ingin menyamakan persepsi antara perguruan tinggi sebagai pencetak lulusan dan juga industri sebagai penyerap lulusan. Agar bagaimana, ayo kita bareng-bareng untuk menciptakan generasi vokasi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, selain dari calon praktisi, kan teman-teman mahasiswa kan calon praktisi, juga menarik minat dari para industri agar bisa bekerja sama, gitu ya. Lebih dini mungkin nanti kedepannya akan adanya program magang ataupun penarikan dari teman-teman mahasiswa seperti itu ya. Nah, selain dari mahasiswa vokasinya sendiri yang boleh ikut, ini untuk umum kah atau seperti apa? Ini jelas untuk umum, karena kita sendiri juga di pendidikan vokasi kita butuh advancement ya. Jadi kita juga butuh para researcher dari berbagai bidang untuk turut memajukan pendidikan vokasi. Itu kenapa? Karena kami engineering banyak sekali Mas. 7 prodi itu engineering. Jadi kita juga memprovide semua researcher di bidang engineering tersebut. Oke, berarti kan ini untuk umum. Untuk kegiatannya berbayarkah atau pripun? Gimana? Iya. Silakan Mas Reva. Oke, betul sekali. ICASP ini akan memberikan manfaat yang sangat besar sekali untuk pesertanya, sehingga kita tetap perlu untuk berinvestasi di situ. Tapi jangan khawatir Mas Tama, bahwa investasi di ICASP bisa dimulai dengan harga 75.000 saja. 75.000. Dan mendapatkan benefit yang luar biasa. Karena Mas Tama tadi juga dengar sendiri kami hadirkan dari 5 benua. 5 benua, keynote dan narasumbernya. Jadi
let's say 75.000 kalian dapat ilmu dari berbagai macam sumber, apalagi dari sinarsum atau konsert yang berbeda-beda, kan insight-nya bermacam-macam Betul gitu. sekali. Dan yang lebih menarik lagi, Mas Tama, kita juga akan menghadirkan invited speakers. Itu ada Bupati Trenggalek. Oke. Ya. Karena Nah, beliau concern juga di betul, concern lingkungan, beliau sudah mulai merintis bagaimana Trenggalek itu mengimplementasikan transportasi berkelanjutan. Oke. Gitu. Untuk lokasinya, di-spill sedikit boleh nggak? Silakan. Kalau lokasinya kita nanti ada di jantung kota Surabaya ya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang dari luar kota, juga teman-teman UNESA yang mungkin sekarang sedang berada di luar negeri, silahkan pulang. Kita bisa bersama-sama jalan-jalan mengunjungi kota tua dan bangunan-bangunan yang bersejarah di Surabaya. Nah, jadi teman-teman lokasinya di-spill sedikit itu jantung kota. Berarti di tengah pusat kota Surabaya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti ingin mengikuti nih Mbak sama Mas Reva, ingin mengikuti bisa menghubungi siapa atau melalui apa gitu atau sosial medianya boleh? Oke, teman-teman yang saya yakin sejauh ini pasti teman-teman sangat tertarik untuk mengikuti IKASVI. Bagi teman-teman yang punya banyak sekali pertanyaan, silahkan datang langsung ke website kami di ikasvi, icasvi.unesa.id. Semua informasi lengkap kami ada di situ, termasuk juga narahubung dan juga sosial media kami. Mas, sebelum lupa tadi saya menambahkan kalau invited speaker tadi kita ambil dari Trenggalek, bupatinya, kita juga menghadirkan dari Irlandia, Dr. Flix. Beliau expert di bidang renewable energy. Nah, tadi kan sempat dari 5 benua, terus dari lokalnya itu ada Bupati Trenggalek, terus tadi ditambahkan Irlandia. Sebenarnya total narasumber dari berbagai macam keynote speaker atau itu totalnya berapa? Terus rangkaiannya seperti apa sih gambarannya nih? Biar teman-teman mungkin bisa menyiapkan diri harus ngapain, harus bawa apa gitu. Boleh? Oke, jadi total narasumber kita itu sejauh ini masih 7 ya. Berarti kita masih ada kemungkinan untuk bertambah lagi. Kita hadirkan dari pakar-pakar dari seluruh dunia gitu. Kemudian rangkaian acaranya seperti apa? Seperti tadi kita sudah spill bahwa sebenarnya IKASVI ini akan membahas banyak sekali bidang ya, bahkan saya total hitung itu 10 bidang teman-teman. Kita mulai dari zero waste solutions for civil infrastructure, kita ingin menghadirkan solusi-solusi nol limbah ya bagi di bidang infrastruktur sipil, kemudian bahkan sampai membahas inklusivitas bagi teman-teman kita disabilitas, terutama di bidang kesehatan dan kepelatihan olahraga gitu. Kemudian persyaratannya bagi teman-teman yang ingin ikut IKASVI, tentukan dulu mau ikut yang mana, presenter kah atau peserta. Bagi teman-teman yang ingin jadi presenter, tentu kami mengharapkan paper terbaik kalian yang menyajikan tentang temuan-temuan terbaru dan inovasi-inovasi. Kemudian bagi teman-teman yang ingin jadi peserta, teman-teman betul-betul tidak perlu menyiapkan apa-apa, bahkan kita nanti panitia akan memprovide kebutuhan-kebutuhan untuk menyimpan informasi selama konferensi berlangsung. Berarti ada 2 tipe nih, yang ingin mengikuti sebagai presenter dan juga peserta. Bedanya apa? Selain tadi yang mengajukan portofolio itu, atau tripletnya berbedakah, kegiatannya berbedakah? Kalau presenter dia harus mengirimkan paper terlebih dahulu yang nanti akan kita review dan reviewer kita ada dari Indonesia dan juga dari mancanegara. Kita ada dari Brunei, Iran, Jerman, Jepang, Belanda, US, Belanda, Australia juga, dan juga akan direview oleh reviewer dalam negeri. Ya, jadi paper tersebut nantinya jika accepted berkesempatan untuk bisa dipublish di jurnal Sinta 2. Ya. Tapi kalau ada yang lebih dari itu gimana, Mbak Lena? Kita juga ada kemungkinan bisa publish ke Scopus, Mas. Iya, jadi kita ada 2 indeks ya, nasional dan internasional. Bagi paper-paper yang ternyata kualitasnya melampaui ekspektasi kita, tidak untuk kemungkinan kita juga akan tembuskan ke publisher terindeks Scopus. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngelanjutin
bidang di S2-nya, kan yang paling ribet kan ngupload jurnal nih, Betul. ya kan? Betul. Agak ribet apa-apanya. Juga yang S3 Mas Tama. S3 juga Iya. kan, kadang pusing di situ ya. Ini kayaknya udah sesuai contoh, sesuai template, bingungnya nguploadnya gimana. Mungkin bisa ikut di sini menjadi presenter. Iya. Nanti kalau akan di-review dari dalam negeri, juga di-review oleh luar negeri gitu, dari teman-teman pemeriksa. Nanti akan direkomendasikan ya, direkomendasikan untuk dipublish di Sinta dan kalau melebihi ini Betul. nanti Kalau mau bisa diinspirasi. kita ada berkesempatan terpublish di jurnal yang terindeks Jurnal yang Scopus. terindeks. Nah, Juga Mas Tama ini juga bagus untuk Bapak Ibu dosen yang sedang mengejar pangkat. gitu. Karena mereka pasti butuh jurnal ini. Gitu ya. Kegiatannya kapan nih untuk diadakan? Terus sudah mulai di open registrasi kah? Atau seperti apa? Tentu saja bagi teman-teman IKASVI akan kami selenggarakan tanggal hari Sabtu Minggu weekend tanggal 10 sampai 11 Agustus 2024. Jadi bagi teman-teman yang bingung 10 Agustus mau kemana, bisa datang ke Surabaya, terutama bagi yang di luar Surabaya ya, untuk mengenal IKASVI, ikut IKASVI dan juga mengenal Surabaya lebih dekat. Gitu. Oke. Open registrasinya sudah dibuka? Sudah. Sudah ya? Sudah. Jadi buat teman-teman sudah dimulai dibuka nih untuk open registrasi untuk peserta dan presenter. Betul. Jadi buat teman-teman tinggal pilih aja, tadi sudah disebutkan semua. Untuk informasi lebih lanjut sosial medianya tadi di mana? Di IKASVI, icasvi.unesa.ac.id. ID. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di websitenya di IKASVI .unesa.ac.id. Jadi buat teman-teman bisa langsung cek di sana. Link registrasi juga ada di sana. Jadi tinggal lihat aja mau bidang apa yang kalian pilih, terus pilih mau jadi yang presenternya kah untuk mengirim portofolio juga atau hanya menjadi peserta. Oke. Terakhir dari Mbak Mas sekalian, silahkan kayak mengajak teman-teman kece people khususnya untuk para followers kita ya kan. Followers kita kan rata-rata mahasiswa nih. Ya, rata-rata mayoritas mahasiswa. Mungkin bisa diajak untuk mengikuti IKASVI. Silakan. Oke, saya ada quotes dari Martin Luther. If you want to change the world, pick up your pen and write. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengubah dunia, ambil pena dan menulis. Kami mengajak dan mengundang teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di IKASVI. Mari kita bersama-sama menuangkan ide dan gagasan, kita bersama-sama membangun kehidupan yang lebih sustain di masa depan. Kami tunggu paper Anda. Nah, terima kasih Mas Reva, terima kasih Mbak Leni. Semoga acaranya lancar dan pasti lokasinya akan di-spill akan beberapa minggu mungkin mendekati hari H. ya. Yang pastinya Stay tune aja di web kami. webnya icasvi.unesa.ac.id. Terima kasih buat kece people yang sudah menonton. Terima kasih buat kece people. Jangan lupa share nih. Mungkin kalian anak dari seorang bapak ibu dosen gitu. Nih Pak, Bu. Lumayan loh bisa merekomendasikan untuk dipublish jurnalnya. Oke. Terima kasih buat kece people. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial medianya Kece Media di @unesa.tv. Jadi buat teman-teman, sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa di Bincang Unesa. Terima kasih. Dadah.